Sama seperti negara-negara saat ini, kerajaan di masa lampau mengerahkan kekuatan militernya untuk melindungi wilayah mereka dari pihak asing. Mereka juga memanfaatkan bala tentaranya untuk menyerang kerajaan lain serta memperluas wilayah kekuasaannya. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia ini. Kerajaan ini terkenal berhasil memperluas wilayah mereka hingga ke Papua, Sumatera, Kalimantan, sampai Semenanjung Malaka dan sebagian kecil dari Filipina. Hal itu tentu tidak dapat dicapai tanpa kekuatan militer yang besar. Kira-kira seperti apa kekuatan militer kerajaan Majapahit hingga mereka dapat memiliki kedaulatan hingga seluruh Nusantara? Berikut ini adalah 4 kekuatan militer Majapahit di masa kejayaannya yang bikin bangga. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan kembali teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke? Pasukan Bhayangkara. Nama Bhayangkara sendiri sudah tidak asing lagi di telinga karena digunakan untuk tanda pangkat kepolisian. Namun sejatinya Bhayangkara adalah nama pasukan elit kerajaan Majapahit. Merekalah yang dikerahkan di garda terdepan saat terjadi peperangan, dan mereka pula lah yang membuat rakyat Majapahit selalu merasa terayomi dan aman. Seleksi untuk menjadi pasukan Bhayangkara tidaklah mudah. Seorang calon anggota Bhayangkara harus menguasai berbagai ilmu dan tangkas dalam bela diri. Seleksi yang ketat ini menjadikan jumlah pasukan hanya sedikit. Namun ini tidak menjadi masalah karena kekuatan satu orang Bhayangkara sama dengan kekuatan 40 orang prajurit biasa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanan Majapahit jika semua anggota Bhayangkara sedang siaga. Lima gugus kapal perang. Sebagai kerajaan maritim, Majapahit perlu menjaga perbatasan-perbatasan laut mereka supaya tidak ada musuh yang masuk. Untuk itu mereka menyiapkan puluhan kapal untuk menjaga perairan. Kapal-kapal ini ditugaskan di 5 gugus, yaitu di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, perairan Sulawesi, Kepulauan Natuna, dan Laut Jawa. Dari kelima gugus, tugas yang paling berat diemban kapal yang berjaga di Kepulauan Natuna karena banyaknya perompak yang berpangkal di Vietnam dan Tiongkok. Sementara itu, armada yang berjaga di Laut Jawa pun memiliki tugas yang cukup berat dikarenakan bertugas untuk mengawal Raja Hayam Wuruk saat meninjau wilayah timur Jawa. Dengan pertahanan maritim seperti ini, musuh akan berpikir 2 kali untuk melakukan penyerangan. Panglima yang handal. Sebesar apapun armada yang digunakan, sebanyak apapun pasukan yang dimiliki, jika tidak ada pimpinan yang mengatur strategi, maka semuanya akan sia-sia. Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk memiliki 2 pimpinan militer yang jenius, yaitu Gajah Mada dan Empu Nala. Empu Nala bertanggung jawab atas pertahanan laut kala itu. Ia mencari sendiri kayu yang cocok digunakan untuk membuat kapal perang yang besar dan kuat. Ia pula yang memimpin penaklukan wilayah-wilayah sekitar Majapahit seperti Kerajaan Samudra Pasai, Selangor, dan juga Dompu. Sementara kita tahu Gajah Mada sangat pandai dalam mengatur strategi baik operasi intelijen, penyerangan maupun pertahanan. Ia memimpin hampir setiap peperangan. Ia pula lah yang merakit senjata-senjata yang digunakan oleh prajurit Majapahit. Senjata yang mematikan. Sebuah temuan senjata kuno berbentuk seperti meriam di Australia sempat menyimpan misteri. Apakah senjata tersebut milik penjajah Eropa atau kapal lainnya? Hasil penelitian menyatakan senjata tersebut rupanya milik kapal perang Majapahit yang dikenal dengan nama Jet Beng. Memang untuk menghalau pasukan musuh, bala tentara Majapahit tidak bisa hanya mengandalkan panah, tombak, dan keris. Harus ada satu senjata mematikan yang bisa menumpas pihak lawan dari jarak jauh.
Jet Bank inilah yang mereka gunakan untuk membinasakan kapal musuh. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Jet Bank adalah meriam modern yang digunakan bangsa barat saat masuk ke Indonesia. Meriam mereka memiliki jarak tembak yang lebih jauh sehingga penyerangan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Dan itulah 4 kekuatan militer Majapahit di masa kejayaannya yang bikin kita bangga. Terima kasih buat kamu semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.